Staffetta per Gaza. Voglio dire una cosa semplice da persona, prima ancora che da cittadino italiano. Spero che gli aiuti possano entrare il prima possibile a Gaza. Spero che questa guerra finisca presto. Mi veniva anche quando giocavo, vedere dei giocatori, cioè io ho visto dei giocatori, ho visto Zidane prima che lo conoscessero tutti, e volevo far comprare la stampa, ma no. Stesso Cristiano Ronaldo prima che... Ketua Umum PSSI secara resmi memperkenalkan Roberto Mancini sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak jangka panjang yang dikabarkan berdurasi 4 tahun menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai siapa yang akan memimpin tim Garuda setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional sebelumnya. Kehadiran Mancini, sosok yang pernah membawa Italia menjuarai Euro 2020 segera menjadi pusat perhatian publik dan media yang menyambut langkah ini sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah momentum bersejarah. Kami memilih Roberto Mancini karena rekam jejaknya, kualitas kepelatihannya, serta visinya yang sejalan dengan roadmap PSSI menuju sepak bola modern, ujar Ketua Umum PSSI dalam konferensi pers yang dipenuhi lautan jurnalis. Menurutnya, pemilihan Mancini bukan sekedar keputusan pragmatis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia kompetitif di level Asia bahkan dunia. Kami ingin sepak bola Indonesia melompat jauh ke depan dan Mancini adalah figur yang tepat untuk memimpin perubahan itu, tambahnya. Dalam sambutannya, Roberto Mancini mengungkapkan kegembiraannya memulai petualangan baru di Asia Tenggara. Ia menyatakan telah mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk performa timnas junior yang kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Saya melihat antusiasme luar biasa dari para pemain, supporter hingga federasi. Indonesia memiliki potensi besar baik dari kualitas pemain muda maupun dukungan yang sangat kuat dari masyarakat. Tugas saya adalah memaksimalkan potensi itu menjadi kekuatan nyata di lapangan, ucap Mancini. Tidak ada tim yang tiba-tiba menjadi kuat, semuanya dimulai dari fondasi yang benar, jelas Mancini. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antar unit dalam sistem sepak bola nasional, termasuk liga, akademi, dan timnas kelompok usia. Kita harus bergerak dalam satu arah. Bila pemain muda terbiasa dengan sistem tertentu, mereka akan lebih siap ketika masuk tim nasional. PSSI memastikan bahwa kedatangan Mancini tidak hanya untuk membina tim senior, tetapi juga untuk memperbaiki jalur pembinaan pemain muda. Mantan pelatih Inter Milan itu diberi kewenangan untuk memberikan panduan teknis terhadap kurikulum pelatihan di akademi-akademi yang bekerja sama dengan PSSI. Kualitas pemain muda Indonesia sangat menjanjikan. Tantangan kita adalah menyelaraskan pembinaan agar struktur permainan mereka konsisten ketika memasuki level profesional, kata Mancini. Program lain yang akan menjadi perhatian adalah pengembangan fisik dan mental pemain. Mancini diketahui selalu menekankan disiplin, detail, dan profesionalisme bahkan dalam hal-hal kecil seperti nutrisi pemain, pemulihan cedera, hingga perilaku di luar lapangan. Meski tidak diumumkan secara resmi, beberapa sumber internal menyebut bahwa kontrak Mancini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar keputusan populis. Berbagai bonus tambahan dikabarkan disertakan, termasuk bila Indonesia mencapai semifinal Piala Asia, melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia, atau memenangkan Piala AFF. Namun, bagi sebagian supporter, angka kontrak tersebut bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah hasil nyata di lapangan, bayar mahal tidak masalah selama hasilnya juga luar biasa, kata seorang pendukung timnas yang hadir di area konferensi pers. Media sosial langsung ramai begitu pengumuman resmi dirilis. Tagar Mancini untuk Garuda dan era baru timnas menjadi trending nasional dalam hitungan menit. Banyak penggemar berharap Mancini mampu membawa Indonesia kembali disegani di Asia.
para legenda sepak bola Indonesia pun menyambut positif kabar ini. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa kedatangan pelatih kelas dunia akan meningkatkan standar permainan dan memotivasi pemain untuk bekerja lebih keras. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, kehadiran pelatih seperti Mancini akan mengubah cara kita melihat sepak bola. Disiplin, detail, dan perencanaan jangka panjang itu penting, ujar salah satu legenda timnas era 90-an. Meski disambut dengan optimisme, Mancini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah konsistensi performa liga domestik yang masih sering dipertanyakan serta jadwal kompetisi yang kadang tumpang tindih dengan agenda timnas. Selain itu, adaptasi terhadap iklim sepak bola Indonesia baik cuaca, budaya, maupun dinamika internal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mancini menyadari hal ini, tetapi mengatakan bahwa tantangan itulah yang membuat proyek ini semakin menarik bagi dirinya. Saya tidak datang untuk mencari hal yang mudah, saya datang untuk membangun, mengembangkan, dan menang bersama Indonesia, tegas Mancini. Beberapa minggu ke depan akan menjadi periode krusial bagi Roberto Mancini untuk mengenal lebih dekat para pemain yang akan ia pegang. Ia dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pelatih klub, menonton pertandingan liga, dan melakukan pemantauan intensif terhadap pemain yang sedang berkompetisi di luar negeri. Penunjukan Roberto Mancini sebagai pelatih baru timnas Indonesia tidak hanya sekedar pergantian pelatih, tetapi sebuah pernyataan besar bahwa Indonesia ingin bergerak menuju standar sepak bola dunia. Dengan pengalaman, reputasi, dan visi jangka panjang yang ia bawa, publik berharap Mancini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini babak baru telah dimulai, harapan besar telah ditanamkan dan perjuangan baru akan segera dimulai. Waktu akan membuktikan apakah keputusan berani PSS ini akan menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia.